Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para alim, para ulama, para sepuh-sepuh yang saya muliakan, Ibu Amin sekeluarga dan seluruh keluarga besar Darut Taqwa, baik LPI maupun Masjid Darut Taqwa, serta seluruh jamaah semuanya, wabil khusus yang sedekah subuh kali ini yaitu Ibu Musrifah. Mudah-mudahan barokahnya sedekah subuh beliau diberikan sehat, sukses sekeluarga, sehat semuanya, dan senantiasa dikabulkan hajat-hajatnya, serta jamaah sekalian rahimakumullah, terutama Pak Qasim sekeluarga, Mbak Mia sekeluarga, juga Mimah dan semua seluruh jamaah. Insyaallah mudah-mudahan dimudahkan segala kesulitan kita, dilapangkan rezeki kita, diberikan sehat walafiat sekeluarga, sembuh segala sakit kita, dan insyaallah diberkahi diri Allah Subhanahu wa taala, barakah dunia sampai akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ala dina as-salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat wa salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sekalian, kita lanjutkan kajian tafsir kita surah Yusuf ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya sahibais sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra ammal akharu fayuslabu fatakulu at-tayru min ra'si qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Ya sahibais sijni, wahai dua orang penghuni penjara, penghuni tahanan, amma ahaduhuma, jadi dua orang penjara ini, dua orang yang ada di penjara ini beberapa waktu lalu minta petunjuk pada Nabi Yusuf ya terhadap mimpinya. Yang satu mimpi memeras memeras arak ya, atau aksir khamra ya. Kemudian yang kedua, mimpi di atas kepala di saat dia membawa roti itu tiba-tiba disambar oleh seekor burung. Nah, dalam hal ini baru kemudian beberapa hari setelah itu disampaikan kepada dua orang yang ada di penjara ini oleh Nabi Yusuf tentang takwil mimpinya dengan mengatakan, ya sahibai sijni, wahai dua orang pemuda penghuni penjara, amma ahadukuma, adapun salah seorang di antara kalian berdua ya nanti akan keluar dari penjara ini 3 hari kemudian setelah ini gitu ya. Jadi Nabi Yusuf ini termasuk peramal sejati karena tahu kapan orang ini akan keluar dari penjara. Jadi kalian berdua nanti itu 3 hari lagi akan dibebaskan dari hukuman, keluar dari penjara. Akan tetapi ya salah seorang di antara kalian nanti setelah keluar fayasqi rabbahu khamra. Kamu akan, salah seorang di antara kamu si A ini akan menjadi seorang pegawai ya, asisten seorang tuan ya, katakanlah menjadi asisten menteri, kira-kira begitu kata Pak Prabowo ya. Fayasqi rabbahu khamra, keluar dari penjara kamu akan menjadi seorang pegawai yang nanti akan melayani, memberikan minum arak kepada pimpinanmu, kasarnya jadi pelayan rumah tangga. Wa ammal akharu, adapun kamu yang satunya ini setelah 3 hari ini ya keluar dari penjara, fayuslabu, tapi setelah itu disalib.
ya, dihukum mati. Ayuslabu disalib fatakulu toiru, sehingga disalib itulah kepalanya, mirroksihi, bagian dari kepalanya itu disambar oleh burung. Nggak tahu nyambarnya bagaimana, apakah dicucui atau wallahu alam ya. Ya seperti itu jemaah sekalian. Qudiyal amrul ladzi fi tastaftiyan. Itulah keputusan terhadap hukuman yang kalian terima, sebagaimana yang dulu kalian berdua pernah minta fatwa kepada saya, kata Nabi Yusuf. Itulah dulu yang pernah kalian minta ditakwilkan, ditafsirkan mimpi kalian, dan itulah nanti keputusan yang akan kalian berdua dapatkan, seperti itu. Wa qala alladhi dhanna annahu najim minhu madhkurni inda rabbik. Wa qala, nah setelah betul ada keputusan keluar dari penjara, sebelum orang ini keluar dari penjara disampaikan, waqala, Nabi Yusuf mengatakan, lilladzi dhanna annahu najin minhuma, disampaikan kepada salah seorang yang selamat dari hukuman mati itu, disampaikan begini, Mas, ya, engkau nek sampean metu teko penjara, tolong sampaikan kepada mereka, terutama sang raja, bahwa di penjara ini ada seseorang yang dihukum tanpa sebuah kesalahan, ya, yang dipenjara karena teraniaya, terdiskriminasi, atau tidak adanya supremasi hukum, ya, kata Roma Irama, yang benar dipenjara, yang salah tertawa, ya, akunya Roma Irama ini ya, saya akan kembarannya, ya, annahu najib minhum madhkur inda rabbik. Rabbik di sini bukan Tuhanmu, tapi Tuhan, ya, Tuhanmu. Nanti sampaikan kepada majikanmu, kepada orang yang di sana, bahwa di penjara ini ada seseorang yang dihukum tanpa kesalahan yang pasti, yaitu saya, katakan seperti itu. Jadi Nabi Yusuf itu kan di penjara karena harga dirinya seorang istri menteri kan, karena kesalahan merudah paksa Yusuf itu kan. Yang salah istrinya, tapi justru di penjara siapa? Yusuf. Makanya sekarang kalau ada penjara salah tangkap seorang itu udah biasa. Ya, melaporkan pencuri motor, justru yang melaporkan ke penjara. Melaporkan pembunuhan, justru yang melaporkan kena hukuman. Itu apalagi hukum Indonesia. Kata Zainuddin itu tumpul apa itu? Nah, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nyolong pitik digebuki sampai mata, sing koruptor triliunan, ya, tertawa terbehek-behek di penjara, ya, di tahanan. Kadang-kadang hukumannya tidak sesuai dengan kesalahan, dan itu merugikan negara triliunan loh Pak. Zaman Pak Harto dulu ada mendengar korupsi miliaran gitu aja udah gitu kan. Sekarang triliunan ya Pak. Bukan hanya puluhan ya Pak ya, ratusan triliun ya. Ada Pak ya pernah lihat uang segitu nggak? Saya terus terang pernah itu. Pernah, tapi ada di berita maksudnya. Jumlahnya, bentuknya bagaimana Anda tahu. Seperti itu jamaah sekalian rahimakumullah. Ya, disampaikan fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih. Tapi sayangnya orang yang tadi dipesenin sama Yusuf ketika sudah di luar dilupakan sama setan. Lupa kalau mendapat amanah dari Yusuf untuk menyampaikan kepada tuannya bahwa di dalam penjara ini ada seorang bernama Yusuf yang dipenjara bukan karena kesalahannya. Lupa itu. Ini orang itu kalau sudah di suasana yang jaya gitu kadang-kadang kan lupa tadi ya. Sesuatu yang tadi di penjara sama-sama soronya seperti itu. Itu jangan sekalian. Fala bisa fisijini bitu asinin, sehingga dengan lupanya anak muda ini untuk menyampaikan kebenaran ini dari Nabi Yusuf ini, maka Nabi Yusuf sampai di penjara selama 7 tahun, wakila 12 tahun. Seandainya pemuda yang selamat dari penjara ini tidak lupa untuk menyampaikan kepada pimpinannya, maka insya Allah saat itu juga Nabi Yusuf sudah selamat dari penjara. Sehingga terpaksa harus 7 tahun lagi, ya 12 tahun. Itu pun gara-gara apa? Gara-gara waqalal maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kulhunna sab'un ijafun.
Ya, Pak ya, gara-gara seorang raja, waktu itu bukan Raja Fir'aun namanya Ar-Rayyan bin Al-Walid. Ini bukan film Al-Walid ya, ini lagi booming ini ya. Apa itu? Ya, makanya hati-hati ya, memahami Islam itu harus ilmiah, jangan bahasa Inggrisnya itu norok buntai. Karena gara-gara norok buntai, pokoknya ono serbanan, ono gaya jubah, ono gaya udeng, sikile diwambungi, bekas ngombe tinggi rebutan. Saya juga pernah bayang ngono ini sekarang ceramah nang darah-darah ngono, wah tenan, diwambungi sampai kering kabeh, dudu jenggoten. Makanya mau di kulo kadang-kadang tak wedai sing wangi-wangi, soalnya apa? Nek diambungi wong sing gede-gede ngoten niku cek rada wangi. Ya sebatas itu tidak apa-apa, tapi kalau sudah mengkultuskan, ada unsur mistik, dipercaya tanpa ilmu yang ada, ini yang bahaya. Ini jamaah dan ini terjadi. Ya, nah pada saat itu ya waqala al-maliku inni ara sab'a baqaratin. Raja itu tiba-tiba mengatakan begini sama ini tadi, sama pejabat yang ada di situ yang punya pembantu namanya seorang pemuda yang keluar dari penjara itu. Bilang begini, ara fil manam, aku udah pengen ngimpi sab'a baqaratin simanin, melihat dalam mimpiku itu ada 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk, yang gemoy-gemoy, kira-kira kemudian kayak Faiz lah ya, gembul-gembul ngoten niku. Ya kuluhunna, anehnya 7 ekor yang gemuk-gemuk ini, sapi betina yang gemuk-gemuk ini dimakan oleh sabun ijafun, dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus kerempeng diseledik geblak. Aneh toh, wong 7 ekor sapi kurus kok makan 7 ekor sapi yang gemuk. Wasabun asumbulatin khudrin, dan juga melihat 7 tangkai gandum, 7 tangkai gandum yang hijau-hijau yang subur-subur, wa ukhara yabisat, tapi juga di sisi yang lain melihat 7 tangkai gandum yang apa itu yang kering lah ya, yang tidak subur, nah, seperti itu. Ya Allah, ya ayyuhal mala'u aftuni. Lalu sang raja bilang begini, wahai para tokoh-tokoh yang ada di sini. Nah, di sini misalnya tokoh siapa ya? Penguasa RW 2 Pak Hayak misalnya ya. Wakilnya Pak Kolis, itu dipanggil semua ini. Tokoh-tokoh warga RW 2 Dukuh Kupang, tolong aftuni fi ru'yaya, tolong kasih tahu, kasih fatwa kepada saya tentang mimpi saya semalam. In kuntum lirru'ya ta'burun, kalau kalian memang punya ilmu tentang mentafsirkan mimpi. Tiba-tiba apa? Qalu, mereka mengatakan adghasu ahlam. Sang raja itu mah mimpi di siang bolong. Itu mimpi bohongan, kembang tidur kayak sekarang ya. Aku paling kembang itu sang raja, tidak usah dipercaya. Wa ma nahnu bi ta'wil ahlami bi alimin. Sedangkan kami para pemuka-pemuka raja itu tidak mampu untuk mengetahui tentang tafsir mimpi itu. Nah setelah ini kumpul jeret, para tokoh ini nggak tahu tentang artinya mimpi ini, barulah pemuda yang tadi dipesenin Yusuf itu teringat, loh iya aku biar kayak ngerti dipesenin sampai Yusuf yo. Dalam bentuk penjara disuruh menyampaikan. Wa qala alladzi naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbiukum bi ta'wilihi fa arsilun. Ya Allah, saya baru ingat dulu waktu di penjara dipesenin sama seorang pemuda agar nanti setelah keluar penjara menyampaikan tentang situasi kondisi si Yusuf ini. Fa arsilun, tolong saya dibawa ke dia. Antarkan saya ke Yusuf yang ada di penjara. Lalu mengatakan ya dan sebagainya. Ini sampai 45 ya Pak ya. Ini kayaknya sudah terlalu lama ini ya. Ngaji 15 menit terus kita suwe. Tapi ada dangdut insya Allah sajam. Ya enjoy. Itu saya Pak ya, sama juga ya. Jadi seperti itu. Nah lalu dibawalah kepada Yusuf di penjara itu. Jadi wakilah sang raja langsung diajak ke sana, atau pemuka-pemuka sang raja itu yang mengantarkan pemuda itu ke penjara untuk menanyakan mimpinya kepada Nabi Yusuf. Lalu apa takwilnya Nabi Yusuf?
apa ramalannya Nabi Yusuf terhadap mimpi anehnya sang raja ini, kita ikuti serial yang akan datang. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah. Kita semuanya diberikan panjang umur, bisa ketemu lagi di pertemuan yang akan datang dari Jumat yang barokah. Insyaallah mudah-mudahan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Rahman ya Rahim, irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an washfa'na bil Qur'an wahdina bil Qur'an. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal mu'minin wa najjina min masya'ibid dunya waddin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafirin wal zalimin wal musyrikin wal yahudiyin al mal'unin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ahlikil yahud al mal'unin ya Allah. Allahumma ahlikil yahud al mal'unin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma qdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah. Allah ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, syafaati kami dengan Al-Quran, berkahi hidup kami dengan Al-Quran, berikan kami jalan kebenaran dengan Al-Quran. Allah ya Rabb, selamatkan kami, keluarga kami, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Allah ya Rabb, dan ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, ayah bunda kami, dan seluruh kaum muslimin, baik yang masih hidup bersama kami maupun yang sudah mendahului kami. Ya Allah, khususnya Pak Amin, ya Allah, dan seluruh ahli kubur, ya Allah, berikan barokah, berikan ampunan-Mu, lapangkan alam kuburnya, jadikan alam kuburnya bagian dari nikmat surga panjenengan, ya Allah. Ya Allah, melalui pertemuan ini, ya Allah, sebagaimana amanah kami untuk mendoakan Bu Uzlifa yang mengadakan sedekah subuh kali ini, ya Allah, berikan barokah rezekinya, barokah rumah tangganya. Ya Allah, sehat walafiat sekeluarga dan sukses segala usahanya, ya Allah, dan juga kami semuanya, seluruh jamaah Darut Taqwa, ya Allah, Ibu Amin sekeluarga dan seluruh keluarga besar Darut Taqwa, Allah Pak Qasim sekeluarga, sanak cucunya, barokah semuanya, dan kami semua jamaah Darut Taqwa insyaallah diberkahi Allah barokah fiddin wa dunya wal akhirah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.